Today's message is not an easy message Khotbah pagi hari ini khotbah yang tidak mudah, because it's about the Esau spirit. tapi karena ini mengenai roh Esau. Because everyone is afraid Karena setiap orang itu takut, of one thing. setiap orang itu takut akan satu hal. Can you tell me the name of this thing? Bisakah Anda menyebutkan satu hal ini yang kita takutkan? It's not kuasa gelap, huh? Bukan kuasa kegelapan. Apa yang kita takutkan? But it is the kuasa gelap. Tapi ini juga berupa kuasa gelap. Can anyone tell me? Ada yang bisa menyebutkan? It's only 4 letters. Hanya 4 huruf. Mati. Mati. No. Mati. It is mati, but it is actually ISIS. Itu sebenarnya kematian, tapi ini sebenarnya adalah ISIS. Because everyone is afraid of ISIS. Karena setiap orang pada saat ini takut akan ISIS ya. It is a global phenomenon. Ini adalah fenomena global. You mention ISIS, Anda menyebutkan ISIS. and the image come. Lalu bayangan yang ada dalam pikiran saudara adalah mengenai orang yang dipotong lehernya. And I make a bad joke in my church. Dan saya membuat sebuah lelucon yang buruk di gereja saya. I say I am Christian. Saya bilang saya ini Kristen. I'm a friend of Israel. Saya teman dari Israel. And I'm Chinese. Dan saya orang Chinese. So got 3 reasons to potong Jadi my ada head. 3 alasan untuk potong leher saya. But that is a bad joke. Tapi ternyata itu leluconnya nggak lucu ya. Now the good news is this. Tapi berita baiknya adalah ini. Just now when we were praying, Barusan pada saat tadi kita berdoa. and you know, I just had this unction, the Holy Spirit unction, you know, the Holy Spirit anointing. Jadi barusan pada saat berdoa tadi pastor merasakan ada urapan dari Roh Kudus. To share with you how to counteract this spirit of fear. Untuk menyampaikan kepada saudara bagaimana caranya mengatasi atau melawan akan roh ketakutan ini. Because God's word says, perfect love casts out fear. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kasih yang sempurna menyingkirkan ketakutan, menghalau ketakutan. And what is the fear? Tapi jadi apa itu takut atau ketakutan? Sin. Dosa. Because sin brings fear. Karena dosa membawa masuk ke rasa takut. You know, you cannot sleep because of sin. Nah, Anda tidak bisa tidur karena Anda berdosa. So you should fear sin. Jadi Anda harus takut akan dosa. And then the fear of dying. Dan juga takut akan kematian. And then what she said just now was right. The fear of death. Dan dying, did you just say? Yes, and death. And death. Jadi takut akan kematian dan juga sekarat ya, hampir mati. But Jesus has taken all of it away. Tapi Yesus sudah mengambil itu semua. Hallelujah. Haleluya. So we shouldn't fear. Jadi kita seharusnya tidak merasa takut. And then why do we fear? Jadi kenapa kita merasa takut? When we say the word ISIS, Pada saat kita menyebutkan kata ISIS, no children, they run away. anak kecil tuh dia bisa kabur. They say berdiam. Kalau dia tak berdiam, ISIS akan. Ya diam kamu, kalau kamu nggak diam nanti ISIS datang. So now today, I must bring you out of that fear. Jadi hari ini saya harus membawa Anda keluar dari rasa takut itu. And that is my job. Dan itu adalah pekerjaan saya, tugas saya. So can you tell me what is a good pastor? Bisakah Anda sebutkan gembala atau pendeta yang baik itu seperti apa? He must bring all of you to where? Seorang pendeta yang baik harus membawa Anda ke mana? Masuk ke surga. That is my job. Itu adalah tugas saya. My job is not to make you very clever in the Bible. Tugas saya bukan membuat Anda menjadi semakin pintar untuk firman Tuhan, tentang firman Tuhan. My job is not to make you rich, huh? Tugas saya bukan untuk membuat Anda kaya. My job is to make sure you go to heaven. Tugas saya adalah memastikan Anda masuk ke surga. Amen. Amin. So can you be happy? Bisakah Anda merasa senang? Sedikit, amin. No, Okay, you're not happy. Anda tidak terlihat senang. Because the problem with Christians is this, I tell you. Jadi masalahnya dengan orang Kristen itu seperti ini. You all come to church wanting something. Anda datang ke gereja karena Anda menginginkan sesuatu. But a good Christian, Tetapi orang Kristen yang baik, they come to church mereka datang ke gereja to give. untuk memberi. So you must change your mindset. Jadi Anda harus mengubah pola pikir saudara. Because the more you give,
Karena semakin banyak Anda memberi, the more you get. semakin banyak Anda mendapatkan. Amen. Amin. So I always ask my students, Jadi saya selalu bertanya kepada murid-murid saya, why did Jesus die? kenapa Yesus itu mati? Did he die for our illness, full stop? Apakah ia mati supaya sakit penyakit kita berhenti? Or did he die for our sin? Atau dia mati buat dosa-dosa kita? Anyone? Ada yang mau jawab? Yes, he died for our sin. Dia mati untuk dosa-dosa kita. So that we will get no fear of death, Jadi kita tidak lagi takut akan kematian, no fear of dying, tidak takut lagi kalau kita sekarat, right? And in life now, there is no more fear. dan hidup yang Anda hidupi sekarang tidak ada lagi rasa takut. For what can man do to you? Apa yang bisa manusia perbuat kepada Anda? Because you are going to heaven. Karena Anda akan pergi ke surga. You don't die. Anda tidak saja mati begitu saja. Kalau ISIS cut off your head, Kalau ISIS itu potong leher Anda, you go to heaven Anda immediately. langsung masuk ke surga. And you have resurrection life. Dan Anda memiliki kehidupan yang dibangkitkan. And you don't die. Dan Anda tidak mati. So why are you afraid? Jadi kenapa Anda merasa takut? That's what Polycarp said, you know. Itu yang dikatakan oleh Polikarpus. He was the bishop of Smyrna. Dia adalah gembala gereja Smyrna. And it is one of the 7 churches that Jesus said is a good church. Dia adalah salah satu gereja di antara 7 gereja di kitab Wahyu yang dipuji oleh Tuhan. So before they burned Polycarp, Jadi sebelum mereka bakar Polikarpus hidup-hidup, he was already about 90 years old. kurang lebih dia sedang berusia 90 tahun. So cannot be good sate. Oh, Cannot jadi be- nggak bisa jadi sate yang enak. Because he's too old. Karena dia terlalu tua. Yeah. So anyway, when they burned him, Jadi pada saat mereka membakar dia, they asked him, "Are you not afraid? mereka tanya sama Polikarpus, kamu nggak takut? You're not afraid to die in the fire?" Kamu nggak takut mati dibakar di api? You know what he said? Anda tahu apa yang dia katakan? What is this fire? Apa sih api ini? It will burn for 1 hour. Ini cuma akan bakar saya 1 jam. But the fire you are going to go to Tetapi api di mana engkau akan masuk ke dalamnya will burn forever. akan membakar untuk selama-lamanya. Amen. Amin. So you must be encouraged. Jadi Anda harus merasa ter-encourage, terdorong, So that termotivasi. you can encourage others. Supaya Anda juga bisa mendorong atau memotivasi orang lain. That is what it means, you know. Jadi itulah artinya. That is what makes you a leader. Inilah yang membuat Anda menjadi seorang pemimpin. Because you don't come to take, Karena Anda tidak datang untuk mengambil, you come to give. Anda datang untuk memberi. And if you are encouraged today, Dan kalau Anda merasa terdorong atau termotivasi hari ini, then tomorrow you can encourage others. jadi besok Anda bisa mulai mendorong atau memotivasi orang lain. Amen. Amin. So this is where I'm teaching you first. Inilah saya harus mengajar Anda terlebih dahulu di sini. To identify your enemy. Supaya Anda bisa menatap atau melawan musuh Anda. Because the person who don't know his enemy, Karena jika ada orang yang tidak tahu musuhnya yang mana, don't know his friends. dia tidak tahu yang mana temannya. So we have one enemy. Jadi kita punya satu musuh. Who's that enemy? Siapa musuh itu? Yes, Ya, Satan. setan. And why is Satan so angry with us? Dan kenapa setan itu begitu marah dengan kita? Because we are not judged yet. Karena kita Not judged. belum dihakimi. Kita belum dihakimi. We're not judged yet. Kita belum dihakimi. He is judged. Dia sudah dihakimi. So next time in the future when Jesus comes back, Jadi nanti di masa yang akan datang ketika Tuhan Yesus datang kembali, the word says every knee shall bow. firman Tuhan katakan setiap lutut akan bertelut. Every tongue confess Setiap lidah akan mengaku that Jesus is Lord. bahwa Yesus adalah Tuhan. Even Satan. Bahkan setan sekalipun. Now my question, Sekarang pertanyaan saya, is Satan born again? apakah setan itu sudah lahir baru? Tidak, kan? Tidak. Because he's already judged. Karena dia sudah dihakimi. So even if he say, Jesus, you are Lord, Walaupun dia berkata dengan mulutnya, Yesus engkaulah Tuhan. it is too late. Itu sudah terlambat. He is judged. Dia sudah dihakimi. Now you understand Sekarang Anda mengerti why he hates you and hates me. kenapa dia membenci engkau dan saya? Because even when we sin, Bahkan ketika kita berdosa, we can ask
for forgiveness. kita tetap masih bisa meminta pengampunan. And we are not judged. Dan kita tidak dihakimi. And we can go to heaven. Dan kita bisa masuk ke surga. He's going to go to hell. Dia yang akan masuk ke neraka. Amen. Amin. And don't be afraid of Satan. Dan jangan takut sama setan. He will always tell you about your past. Dia selalu akan menyebutkan semua masa lalu Anda. He will always tell you about the bad things that you did. Dia akan selalu memberitahu Anda hal-hal buruk atau yang jahat yang Anda sudah perbuat. What a bad person you are. Bahwa engkau itu orang yang benar-benar buruk ya, yang jahat. So when he tells you all these bad things Dan about you, waktu setan ini mulai menyebutkan hal-hal yang buruk mengenai diri Anda, what do you tell Satan? apa yang harus Anda katakan kepada setan? Anyone? Ada yang tahu? That's right. Benar. Satan, Setan, I may have a bad past. saya mungkin punya masa lalu yang buruk. That's why I'm called pastor. Itulah kenapa saya disebut pastor. Oke, With a bad pastor. past. Dengan masa lalu yang buruk, pastor, past. Past. Bad past. Masa lalu yang buruk, past. But I'm going to heaven. Tapi saya akan masuk ke surga. But you Tapi kamu going to hell. masuk ke neraka. Amen. Amin. So you have nothing to be afraid. Jadi kita tidak punya alasan untuk merasa takut. In the book of Revelation, Di dalam kitab Wahyu, Satan is going to be pushed into the lake of fire. setan akan dimasukkan di perapian yang menyala-nyala. And who is going to push him? Dan siapa yang akan mendorong atau menjatuhkan dia ke sana? Just one angel. Hanya satu malaikat. So that is why I want you to come out of fear. Dan itulah kenapa saya ingin supaya Anda keluar dari rasa takut. Because greater is he who is in you Karena lebih besar dia yang tinggal di dalam kita than he who is outside in the world. dibandingkan dia yang berasal dari dunia ini. So every time Satan come and tempt you now, Dan setiap kali setan datang dan berusaha untuk mencobai Anda, the Bible says resist him. firman Tuhan katakan lawanlah dia. Submit to God Taat kepada Tuhan, tunduk kepada Allah, and you shall be free. dan Anda akan dibebaskan. Amen. Amin. Right? So next time when you look back to your past, Dan lain kali kalau Anda mulai memandang masa lalu Anda, you look back and you know, my friend cannot get a boyfriend now dan Anda tahu teman saya pada saat ini tidak bisa punya pacar saat ini. because her boyfriend, jilted her. The boyfriend left her. Karena pacarnya itu meninggalkan dia. Because of that, Karena itu, she cannot live in the present. dia tidak bisa hidup di masa yang saat ini. She cannot get another relationship. Dia tidak bisa lagi masuk dalam sebuah hubungan yang baru. So I told her, don't worry. Jadi saya katakan sama dia, jangan khawatir. Come to church. Datang saja ke gereja. There are very nice boys here. Ada banyak cowok yang baik. And God will give you another person. Dan Tuhan akan berikan kepadamu pria yang lain. Amen. Amin. So don't let the devil rule your past. Jadi jangan biarkan iblis mengingatkan Anda akan masa lalu Anda. And then she told me, she said something. Tidak lama kemudian dia mengatakan sesuatu kepada saya. She said, I do not know Dia bilang, saya tidak tahu how to handle rejection. bagaimana caranya mengatasi penolakan. So many people do not know. Banyak orang yang tidak tahu. And this is the spirit of Esau. Dan ini adalah roh dari Esau. Now I teach you now. Sekarang saya ajarkan kepada Anda. Look at Esau. Lihat Esau. Esau was the elder brother. Esau adalah saudara sulung. So the elder brother will get 2/3 of the father's property. Jadi anak sulung akan memperoleh 2/3 dari harta milik ayahnya, properti ayahnya. So his younger brother Jacob Jadi adiknya will Yakub get only 1/3. akan hanya memperoleh 1/3 saja. But we know Esau didn't want his inheritance. Dan kita semua tahu bahwa Esau sama sekali tidak menginginkan harta warisannya. Yeah, he sold it Dia justru menjualnya for one soup buntut. untuk sebuah sop buntut. Yeah, Ya, just give it. ya, diberikan gitu saja. He wasn't interested. Dia tidak tertarik. So God gave it to his brother Jadi Tuhan berikan itu kepada adiknya, Jacob. Yakub. And then because he had the spirit that came from
Ishmael. Dan karena dia memiliki roh yang berasal dari Ismail, Ishmael is his uncle. Ismail itu adalah pamannya. Ishmael and his mother Hagar was thrown out by Abraham. Ismail dan ibunya Hagar diusir oleh Abraham keluar. So what did Esau do? Jadi apa yang Esau lakukan? He went to his uncle Dia pergi ke pamannya and married the daughter. dan menikahi anak perempuan pamannya itu, anak perempuan Ismail. He married his own cousin. Sepupu, ya, dia menikahi sepupunya sendiri. And because of that, Dan karena itu, his spirit became like an Ishmael. roh dia menjadi sama, serupa dengan Ismail. And this spirit Dan roh ini is in the Ishmaelites. ada di antara suku Ismail. You understand who I'm talking about? Anda mengerti siapa yang saya sedang bicarakan? This is the spirit of rejection. Ini adalah roh penolakan. You reject me, Kalau engkau menolak saya also reject you. juga tolak kamu. And I will show you. Dan saya akan kasih lihat ke kamu, I can be better than you. saya bisa jadi lebih baik dari kamu. I will be my own God. Saya akan jadi Tuhan bagi diri I saya don't sendiri. need the God of Abraham. Saya tidak butuh Tuhannya Abraham. And this fight between the two brothers, Dan pertengkaran antara kedua saudara ini, between Ishmael and Isaac, antara Ismail dan Ishak, and between Esau and Jacob, dan antara Esau dan Yakub, has come down as a spirit till now. dan itu telah turun-temurun menjadi roh sampai hari ini. So ISIS Jadi ISIS is the spirit of Esau. adalah roh Esau. It got many names. Itu memiliki banyak nama. Remember Taliban? Anda masih ingat Taliban? We used to sing Taliban, Taliban, Talimi banana. You know, we sing that. Oh, you can't sing that. Okay. We have Taliban. Kita punya Taliban. Then we have Al-Qaeda. Lalu kita punya Al-Qaeda. Then we have Lalu ada lagi Jamila, whatever. Yeah. Jemaah Islamiyah. Yeah. We have that name. Kita punya nama-nama itu ya. And today it is what? Dan hari ini ISIS. ada apa? ISIS. And this is the spirit of rejection. Dan ini adalah roh penolakan. People cannot handle rejection. Orang-orang tidak bisa mengatasi atau sebuah penolakan. Yeah, you work for a boss you don't like, Kalau Anda bekerja kepada seorang bos, terus Anda nggak suka then dia, you resign. lalu Anda mengundurkan diri. Right? You Benar. marry someone you don't like, Kalau Anda menikahi seseorang, terus kamu nggak suka sama orang ini, you reject her first before you are rejected. dan Anda menolak dia dulu sebelum Anda ditolak. This is the spirit of rejection. Ini adalah roh penolakan. It's a very strong spirit. Dan roh ini sangat kuat. This is the spirit of Esau. Dan ini adalah roh dari Esau. And it will kill. Dan roh ini akan membunuh. You know why it will kill? Anda tahu kenapa ini akan membunuh? Because Jacob took his inheritance. Karena Yakub mengambil harta warisannya. What he says is legally his. Apa yang dia ambil itu sebenarnya sah, itu adalah miliknya dia, miliknya Then Esau. he tell Jacob, you have sinned, Jacob, you have sinned. Dan dia bilang sama si Yakub, Yakub, engkau telah berdosa, engkau telah You have berdosa. stolen my birthright. Engkau telah mencuri hak kesulunganku. But he didn't see his own sin. Tapi dia sendiri tidak melihat dosanya. He didn't want it. He didn't want that inheritance. Dia tidak pernah menginginkan harta warisan itu. What God gave, Apa yang Tuhan sudah berikan, he didn't want. dia tidak mau. This is the spirit of ISIS. Dan ini adalah roh dari ISIS. Recently Baru-baru ini in Uganda, di Uganda, when those jihadists came ketika para jihadis itu from the datang neighboring African country, dari negara tetangga di Afrika, they rounded all the students into a room like this. mereka kumpulkan semua mahasiswa di dalam sebuah ruangan seperti ini, All the Christians. semua yang Kristen saja. And they shot them dead. Dan mereka semua ditembak sampai mati. They were only 17, 18, 19. Hanya aja 17 atau 18. And before they killed them, Dan sebelum mereka membunuh mahasiswa ini, those survivors said, mereka yang berhasil bertahan hidup mengatakan,
They chanted their Bible, Mereka menyanyikan their Bible. Quran. Oh, mereka sedang menyebutkan ayat-ayat Quran In the name of religion. di dalam nama agama mereka, atas nama agama mereka. They shot everyone. Mereka menembak semua orang. This is the spirit of rejection. Dan ini adalah roh penolakan. Many people cannot handle it. Banyak orang yang tidak bisa mengatasinya. When they go to a job, Mereka pergi bekerja, ketika mereka pergi bekerja, if the boss is like the former boss, kalau bosnya mirip seperti bos yang kemarin, yang dulu, maybe 2 days, mungkin 2 hari saja resign. keluar. They meet a girl, Mereka ketemu seorang cewek, and perempuan, the girl is like the other girlfriend dan cewek, perempuan yang ini sama seperti pacarnya yang kemarin, who rejected him. yang menolak dia, He will also reject. dia juga akan menolak yang satu ini. This is what happened to my nephew. Inilah yang terjadi sama keponakan saya. His girlfriend rejected him. Pacarnya dia menolak dia. He got the first girl he met pregnant. Dia bertemu dengan seorang gadis yang pertama sedang hamil. He didn't marry her, Dia tidak menikahi dia and she took the baby and ran away dan dia ambil bayinya lalu dia kabur because my nephew karena keponakan saya had the spirit of rejection, memiliki roh yang penolakan, roh yang ditolak. and he's not a Christian Dan dia bukan Kristen because he's now married, karena sekarang dia menikah and he married a Muslim. dan dia menikahi seorang Muslim. So this is very real to me, this spirit. Dan ini roh ini sangat-sangat nyata buat saya. I must teach you, Saya harus ajarkan Anda. because if I don't open your eyes, Kalau saya tidak bisa membuka mata saudara, you will not be able to deal Anda with this tidak spirit. Anda tidak akan bisa mengatasi roh ini. So what is the spirit of Esau? Jadi apa sih roh dari Esau ini? It is a spirit of rejection. Ini adalah roh penolakan. It is a spirit of self-deception. Dan ini adalah roh yang menipu dirinya sendiri. And it is a murderous spirit. Dan ini adalah roh yang bisa membunuh. It will kill you Itu akan membunuh Anda. because of your sin. Karena dosamu. Because he cannot see his own sin. Karena dia tidak bisa melihat dosanya sendiri. Now you understand, yeah? Sekarang Anda mengerti ya. Once you understand, you can look at the big picture now. Ketika Anda mulai mengerti, Anda mulai bisa melihat gambaran besarnya. And now you look. Sekarang Anda lihat. You see, it started with Esau and Jacob. Anda tahu ini dimulai dari Esau dan Yakub. Tell me, Isaac, which son he loved? Coba Anda sebutkan Ishak, mana anak Ishak yang paling ia kasihi? Can anyone tell me? Bisa adakah yang Anda? He Anda loved tahu? Esau. Ia mengasihi Esau. How come Isaac loved Esau? Kenapa Ishak begitu mengasihi Can Esau? someone answer me? Yes. Ya, First child. karena dia anak pertama. Some more. Ada some lagi? more. There are many reasons. Ada banyak alasan. Yes. Ya, He liked to eat meat. ya karena Ishak suka makan daging And Esau was a hunter. dan Esau itu seorang pemburu. Okay, what was Jacob? Jadi bagaimana dengan Yakub? Can Jacob hunt? Bisakah Yakub berburu? Jacob cannot hunt. Yakub tidak bisa berburu. So what was Jacob? Jadi Yakub ini ngapain? Seperti Mama's apa dia? boy. Anak mama, Mama. anak mama, Mama. mama, Mama. mama. So he can only marry a girl who is like mama. Dia hanya bisa menikahi anak perempuan yang bisa jadi mama. You understand, that is a mama's boy. Jadi itu Anda mengerti sekarang, dia itu anak mami, anak mama. And these two sons, Dan kedua anak ini, one was, the hunter, yang satu itu seorang pemburu, and the other one like me, do cooking. mungkin ya. Yang satunya lagi kayak saya, suka masak. He can tipu masak. Dia bisa tipu masak. That means he can get the lamb stew and make it as if it was itu Esau. si Esau ya. Jadi dia bisa masak, dia bisa tipu, seakan-akan itu dibuat oleh Esau supnya. I'm also mama's boy Saya juga anak mama, because I'm the youngest karena saya anak paling kecil and I like cooking. dan saya suka masak. So mama's boy, Jadi saya anak mama, but my father loved me. tapi ayah saya menyayangi saya. So I'm happy. Jadi saya sangat senang. I don't have the spirit of rejection. Saya tidak memiliki roh yang penolakan. You understand? Anda mengerti It sekarang? starts at home. Itu semua dimulai dari rumah.
The sin of rejection can be in your house. Dosa yang penolakan itu selalu dimulai dari rumah The Anda. spirit of Isaac can be in your, Esau is in your house. Roh Esau itu bisa jadi ada di rumah Anda. Yeah? Ya. In a family of 3 children, Dalam sebuah keluarga dengan 3 orang anak, the first one is special. anak pertama itu selalu istimewa. The young one is always loved. Yang paling kecil selalu paling dikasihi. Number 2, Yang kedua, he's lost. dia kayak hilang. Tidak diingat. You understand what I'm saying? Anda mengerti yang saya maksudkan? But if there are 2 children, Tapi kalau ada 2 anak, yeah, ya, the father will like the hunter. yang ayahnya akan suka yang pemburu, anak yang pemburu. The mother will like the one that cook. Mamanya suka anak yang suka masak. Do you understand? Anda mengerti? And so once we have problem like this in the family, Dan ketika kita mempunyai masalah seperti ini di dalam keluarga, the children will suffer. anak-anaknya akan menderita. There will be 2 brothers. Akan ada 2 saudara, They will not get along. mereka tidak akan pernah cocok. And the stronger Dan yang kuat will reject the weaker. akan menolak yang lemah. That's what happened. Itulah yang terjadi. Don't you think it's very strange? Tidakkah Anda merasa ini sangat aneh? This is the family God wanted Ini adalah keluarga yang Tuhan inginkan. to show the whole world a good example. Untuk menunjukkan kepada dunia contoh yang baik. And already we have problem. Dan belum-belum kita udah dapat masalah. Brother hate brother. Yang saudara laki-laki nggak suka sama adiknya. Brother want to kill brother. Ya, saudara laki-laki ingin membunuh saudara laki-laki yang satu. And this spirit is in the whole world. Dan roh ini ada di seluruh dunia. In Sri Lanka, Di Sri Lanka, Buddhist Sri Lankans ya, orang-orang Buddha Sri Lanka kill the Tamil membunuh orang Tamil, Sri Lankan. orang Sri Lanka juga. In Ireland, Di Irlandia, the Catholics fight with the Protestant. orang Katolik berkelahi dengan orang Protestan. Everywhere now. Di mana saja hari ini. And in Israel, Dan di Israel. Jew fight Palestinian. Orang Yahudi kelahi bertempur dengan orang Palestina. The children of Isaac Anak-anak dari Ishak and Jacob dan Yakub fight with Esau berperang dengan Esau till now. sampai hari ini. And because of this, Dan karena ini there is no world peace. tidak ada kedamaian di dunia. And now it looks as if Esau is winning Dan kelihatannya hari-hari ini sepertinya Esau yang menang to the jihadists. bagi para jihadis. They have taken over half of Iraq, Mereka sudah mengambil alih setengah dari negara Irak, half of Syria. setengah dari Syria. They went into Libya, remember? Mereka masuk ke Libya, Anda And they ingat? cut off the heads of the Egyptian Dan mereka workers. memotong kepala dari pekerja-pekerja Mesir, And last month, they cut off the heads of Ethiopian Ethiopian. Christians. Dan bulan yang lalu mereka memotong lagi kepala dari orang-orang Ethiopia. And jihadists sponsored by Iran have taken over Yemen. Dan jihadis dari Iran sudah mengambil alih juga Yaman. So we can see now there is a big problem. Dan kita bisa lihat sekarang bahwa ini adalah masalah yang besar. And how do we solve this problem? Dan bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini? You must know your enemy. Anda harus tahu musuh Anda. And what is this enemy? Dan siapa musuh ini? It is a spirit. Musuh ini adalah roh. A bad spirit. Roh yang sangat-sangat jahat. A spirit of the devil. Roh dari iblis. That makes brother kill brother. Yang membuat saudara laki-laki membunuh saudara laki-laki. I gave this same seminar. Saya memberikan seminar yang sama. And during the seminar, Dan selama seminar itu berlangsung, news came to us ada berita masuk kepada kami. that on Sunday, Bahwa hari Minggu, like today, seperti hari ini, 2 Pakistani churches 2 gereja Pakistan were bombed dibom by jihadists oleh para jihad during Sunday service. ketika ibadah Minggu. And today, Dan hari ini, don't be afraid, jangan takut, there was an earthquake ada gempa bumi in Nepal. di Nepal. How many people have died? Berapa orang yang sudah mati? 1,000. 1,000 orang.
I got very ugly pictures. Saya dapat gambar-gambar yang sangat menyedihkan. Husband holding wife and dying together. Ya, suami memeluk istrinya dan mati bersama-sama. Bodies on the street. Ya, tubuh manusia di jalan-jalan. That was only yesterday. Dan itu barusan kemarin kejadiannya. So we have disasters Jadi kita punya bencana alam, and we have murders. lalu kita juga ada pembunuhan. We live in a very violent age. Kita sedang hidup di dalam masa kekerasan. And so I told the class, 3 sessions. 3 sesi. I told them, Saya katakan kepada mereka, if you are young like Jonathan, kalau Anda masih muda seperti Yonatan, he's only 24. dia baru 24, It's good age to get married. itu usia yang bagus untuk menikah. And I told him, the Bible gives us how many years? Dan saya tanya sama dia, Alkitab menyebutkan dia punya sisa waktu berapa lama lagi? How many? Berapa? Berapa tahun yang kita miliki 3 hidup di score dunia? and 10. The Bible gives us Menyebutkan berapa usia kita di bumi 70. hidup? 70 tahun. So if you take 70 and minus 46, you get Jadi kalau yes. Anda usia 70 tahun, Anda kurangi 24 tahun, Then he got 46 years jadi dia masih ada tersisa 46 tahun lagi. to get his act together as a Christian, Supaya ia bisa memperbaiki hidupnya sebagai seorang so Kristen. that he can go to heaven. Jadi dia bisa masuk ke surga. Do you understand? Anda mengerti? But if Jesus comes back earlier, Tapi kalau Tuhan Yesus datang lebih cepat, do you think he got 46 years? menurutmu apakah dia masih punya 46 tahun itu? No, of Tidak, course not. tentu saja tidak. So that is why for a Christian, Itulah kenapa bagi orang Kristen, we do not know when we'll go. kita tidak tahu kapan kita akan pergi. But if Jesus comes back earlier, Tapi kalau Tuhan Yesus datang lebih cepat, will he find you ready? apakah ia akan menemukan saudara sudah siap? So that is why that is my job, Itulah kenapa ini adalah tugas saya, to make sure you all are ready. supaya memastikan Anda semua siap. So that you be like Jesus. Supaya Anda menjadi seperti Yesus. When you see him face to face. Waktu Anda memandang dia muka dengan That's muka, what the book of John says. itu yang disebutkan di kitab Yohanes. So you all will look very good again, you know. Jadi Anda akan kelihatan bagus lagi. I think I will look like you. Amen. Dia akan kelihatan seperti berusia 33 tahun. Yeah. That's what the Bible says. I will look like Jesus. Firman Tuhan mengatakan demikian, kita akan terlihat seperti Tuhan Yesus. Because Jesus died at what age? Karena Tuhan Yesus mati pada usia berapa? 33 tahun. So I'll be very strong again. Dan saya akan menjadi kuat lagi. I won't eat so much. Saya nggak akan makan banyak. Even I eat a lot, I'll be slim Walaupun saya makan banyak, saya tetap akan kelihatan kurus. like Roy. Seperti Roy. Roy eats a lot, but he's very slim Roy makan banyak, tapi badannya tetap segitu ya. because he's a young man. Karena dia masih muda. So now you understand. Jadi sekarang Anda mengerti, This spirit is a bad spirit. We roh will show ini you. adalah roh yang sangat jahat. Look at this. Dan lihat ini, The spirit of Esau is a false religion. roh dari Esau adalah roh dari agama-agama palsu. In my country, they started Chrislam. Di negara saya, mereka baru saja memulai Krislam. They say Muslim and Christian is the same. Mereka katakan Muslim dan Kristen itu sama. We are not the same. Tapi kita tidak sama. Do you understand? Anda mengerti? We may have some of the Bible the same, Mungkin bagian dalam Alkitab kita dan Quran mereka sama, beberapa. but we don't kill our enemies. Tapi kita tidak membunuh musuh kita. We don't kill our brothers. Kita tidak membunuh saudara kita sendiri. How can we be the same? Bagaimana kita bisa jadi sama? In the name of the same God. Di atas nama Tuhan yang sama. How can one brother kill another brother? Bagaimana saudara yang satu membunuh saudara yang lain? When our God says you cannot kill. Ketika Tuhan kita berkata kamu jangan membunuh. Am I right? Anda mengerti? We must love our enemies. Kita harus mengasihi musuh kita. We must pray for them. Kita bahkan harus berdoa buat mereka. Different. Kita berbeda. Of a different spirit. Kita berasal dari roh yang berbeda. Now look again. Sekarang lihat lagi. It is also, the next one, Ini juga a murderous spirit. roh yang membunuh. It will kill. Roh ini akan membunuh. That is what they are doing. Itulah yang mereka lakukan. They said you convert, Mereka katakan, ayo kamu masuk agama saya. then they will still kill you.
Lalu setelah Anda masuk, mereka tetap bunuh Anda. because they want to make sure you go to the heaven. Karena mereka ingin memastikan Anda langsung masuk ke surga. So look at me. Jadi lihat saya. I also want you to go to heaven. Saya juga mau juga supaya Anda masuk ke surga. So there are two heavens now. Jadi sekarang ada 2 surga. Which one is the real one? Yang mana yang benar? That is why I ask everyone to come out of sin. Itulah kenapa saya minta semua orang untuk keluar dari dosa-dosanya. Because if you don't have the spirit of rejection, Sebab kalau Anda tidak memiliki roh penolakan tadi, you don't have the spirit of Esau. engkau tidak akan punya roh Esau. And we know now it is a false religion. Sekarang kita tahu bahwa roh itu adalah roh agama palsu. It is a very jealous spirit. Dan roh inilah roh yang sangat-sangat cemburu, iri. It can see your sin but cannot see its own. Dia bisa lihat dosamu tapi dia nggak bisa lihat dosanya sendiri. And it will kill you Dan itu akan membunuh Anda in the name of his God. di dalam nama Tuhan mereka, atas nama Tuhan mereka. And to think that person who wants to kill me Dan untuk mengingat orang itu yang mau membunuh saya is my own brother. adalah saudara saya sendiri. That's why Jesus on the cross, Itulah kenapa Yesus di kayu salib, he understood this. dia mengerti hal ini. And he said, Father, Dan dia berkata, Bapa, forgive them, ampuni mereka. for they do not know what Karena they mereka do. tidak tahu apa yang mereka perbuat. But today you know, Tapi hari ini Anda tahu. and you must be set free. Dan Anda harus dibebaskan. I'll give altar call, no, today. Saya akan memberikan altar call hari ini. Normally I don't give altar call. Biasanya saya tidak memberikan I altar pray for call. you. Saya hanya berdoa saja buat Anda. But today I want next altar call Tapi hari ini saya ingin memanggil Anda maju ke for you depan. to come out of that spirit Supaya Anda keluar dari roh itu. of hating your brother Dari membenci saudara Anda sendiri. or your sister. Atau ya saudara laki-laki atau saudara perempuan Anda sendiri. And now we must learn from the sister. Dan sekarang kita mesti belajar dari sister. Yes. Dari sister, saudara perempuan. How to resist this spirit. Bagaimana caranya menolak roh ini. You know the Kurds? Anda tahu orang-orang Kurdi, They send women to fight. mereka kirim wanita untuk bertempur. ISIS cannot fight with women. ISIS itu tidak bisa bertempur Tell me dengan wanita. Anda tahu kenapa? Siapa yang tahu? Why ISIS don't want to fight with women? Kenapa ISIS tidak mau bertempur dengan wanita? Because if they fight and a woman kills them, Dan kalau mereka bertempur dengan mereka dan wanita ini lalu membunuh mereka, ISIS, they cannot go to heaven. si ISIS ini nggak bisa masuk surga karena yang bunuh wanita. So today we learn from women Jadi hari ini kita mesti belajar dari how to wanita. handle the Esau spirit. Bagaimana caranya mengatasi roh Esau. I will bring you to the Bible now. Saya akan bawa Anda masuk ke Alkitab. Yeah. Just now, the Holy Spirit give me this verse. Sekarang Roh Kudus baru saja memberikan saya ayat ini. And I'm going to ask Maria to Saya akan read. And if minta- you have Bible, Saya akan minta Maria untuk membacakannya. to go to Mark chapter 14. Ke Markus pasal 14 Chapter 14 verses 3 ayat 3 to 9. sampai 9. And I'll ask Maria to read. Saya akan bacakan Markus 14 ayat 3 sampai 9. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Amen. Amin. We will learn from this woman now Kita akan belajar dari wanita ini. how to counteract the spirit of Esau. Bagaimana caranya melawan roh dari Esau.
In Jewish society, Di dalam kehidupan komunitas orang Yahudi, women cannot come into the company of men. wanita tidak bisa masuk ke dalam perkumpulan pria. Remember the Last Supper? Anda masih ingat perjamuan yang terakhir? Were there any women? Apakah di situ ada perempuan? Where were they? Ada di mana perempuan itu? Where was his mother Mary? Di mana ibunya Yesus, Maria? Where was Mary Magdalene? Di mana Maria Magdalena? Where was the other Mary, Salome? Di mana Maria Salome berada? Can someone tell me? Ada yang bisa kasih tahu? How come they were not invited? Bagaimana mungkin perempuan-perempuan ini mereka tidak diundang? Where were they? Mereka ada di mana? Di luar. Di luar. Di luar, Outside. right? I think that they say kitchen. Mungkin di dapur. Ya, di luar ruang, mungkin di dapur. Because women cannot eat with men. Karena wanita tidak bisa makan sama-sama pria. They cannot mix with men. Mereka nggak bisa berbaur dengan pria. Do you understand? Anda mengerti? And women were actually rejected. Dan wanita itu sebenarnya ditolak. They were not supposed to study. They were not supposed to study with Jesus. Study under the feet of Jesus. Oh, tidak seharusnya wanita itu sampai bisa duduk di kakinya Tuhan Yesus. Only men. Hanya pria saja yang boleh. So she would suffer from rejection. This Jadi woman. dia menderita akan penolakan ini. So how did she overcome the rejection of men? Jadi bagaimana mereka bisa mengatasi penolakan dari pria? Can someone tell me? Ada yang bisa kasih tahu? She came with the perfume. Dia datang dengan parfumnya, In narwastunya, a room only men. dengan di dalam sebuah ruangan yang isinya hanya pria saja. There's no women except her. Tidak ada wanita lain kecuali dia. How come she can come in? Bagaimana mungkin dia bisa masuk? Anyone? Ada yang tahu? You said something. Love. Kasih. Kasih. When you love Jesus, Kalau engkau mengasihi Yesus, He's the only one you see. dia satu-satunya yang Anda lihat. So when she came in, Jadi waktu dia masuk, she saw Jesus. dia melihat Yesus. And out of the love for Jesus, Dan karena kasihnya kepada Yesus, she don't look at anyone but Jesus. dia nggak lihat orang lain lagi kecuali Yesus. Do you understand? Anda mengerti? Lesson 1. Pelajaran yang pertama. Lesson 2 now. Pelajaran yang kedua sekarang. What did she do? Apa yang dia lakukan? Just now we read. Barusan tadi kita baca apa yang dia lakukan. What did this woman do? She did something. She brought the jar. Dia melakukan sesuatu, And dia what bawa did she do to the jar? botolnya, She broke the head. buka bagian atasnya. And then what did she do? Terus apa yang dia lakukan? She poured. She pour, dia Where menuang. did she pour? Di mana dituangnya? Remember we sang the song about Aaron just now. Barusan kita baca nyanyi mengenai kepala Harun tadi. Yeah. She poured it where? Dia menuangnya di mana? On the. Di kepala. Other versions say she also after that went to his feet. Di kitab yang lain dikatakan dia juga menuangnya di kaki Tuhan Yesus. From top to bottom. Dari atas kepala sampai bawah kaki. She cleaned Jesus. Dia membersihkan Tuhan Yesus. So now when you pour on the head, Jadi saat ini kalau Anda menyiram atau menuangkannya di kepala, tell me what you sang just now. katakan tadi barusan nyanyi lagunya apa teksnya? Like the oil of gladness on Aaron's head. Jadi tadi bagaikan minyak di kepala It Harun flowed right down mengalir ke bawah to the skirt. sampai ke jubahnya. Like the snow that covers Mount Hermon. Seperti embun yang mengalir dari Bukit Hermon. That will cover until Mount Akan Zion. menutupi sampai ke Bukit Sion. When brothers and sisters dwell in unity. Ketika saudara bersaudara berkumpul bersama-sama dalam God Satuan. commands a blessing. dan disitulah Tuhan mencurahkan berkatnya, memerintahkan berkatnya tercurah. What is the blessing? Apa itu berkatnya? Life forevermore. Hidup untuk selama-lamanya. As one body in Christ. Sebagai satu tubuh Kristus. As the oil that dropped on Aaron. Seperti Right minyak down to yang his jatuh step. di kepala Harun. Jatuh sampai ke The whole kakinya. body of Christ Seluruh tubuh Kristus is blessed. diberkati. Do you see that? Anda melihat hal itu? Do Anda you bisa know what lihat? you were singing?
Anda tahu apa yang Anda nyanyikan? That is why I changed my sermon. Itulah kenapa saya ubah khotbah saya. Because you sang something very prophetic. Karena Anda menyanyikan sesuatu yang sangat profetik. You were telling us the answer to Esau. Anda menyanyikan sesuatu jawaban terhadap roh Esau. You overcome with the power of love. Anda mengatasinya atau melawannya dengan kuasa kasih. Love is our strongest weapon. Kasih adalah senjata kita yang paling kuat. Amen. Amin. You ask the average Christian, Kalau Anda tanyakan kepada orang Kristen yang biasa-biasa aja, like the world, they see love as a weakness. dan dunia ini melihat kasih itu sebagai suatu kelemahan. People look at love and it's weak. Dan Tuhan, mereka melihat kasih, terus mereka melihat itu sebagai sebuah hal yang lemah. But I'm telling you, my students, Tapi saya mau katakan kepada Anda murid-muridku, love is our strongest weapon. kasih adalah senjata kita yang paling kuat. With love, we can forgive our enemies. Dengan kasih kita bisa mengampuni musuh-musuh kita. With love, my friend can forgive her husband. Dengan kasih teman saya bisa mengampuni suaminya Who left her for 20 years. yang meninggalkan dia selama 20 tahun. You want to hear the story? Anda mau tahu ceritanya? It's a very sad one. Ceritanya sangat menyedihkan. But you mustn't tell this outside church. Tapi tolong jangan ceritakan lagi di luar gereja. I don't give names, but it's a real story. Saya tidak berikan namanya, tapi ini cerita yang nyata. This lady is very beautiful. Dan wanita ini dia sangat cantik. And this man fell in love with her. Dan pria ini jatuh cinta sama dia. He was doing very well in business. Pria ini sangat sukses sekali di dalam usahanya. Then he met an accident. Dia terjadi sebuah kecelakaan, mengalami kecelakaan pria ini. And he lost the use of his arm, the right hand. Dia tidak bisa lagi menggerakkan tangan kanannya. And he cannot live with that. Dan dia tidak bisa hidup dengan, maksudnya dia tidak bisa menerima hal itu. So he ran away from home. Jadi dia kabur dari rumah. He left her, Dia tinggalkan istrinya the children, dan anak-anaknya. 2 boys. 2 anak laki-laki. Mama had to bring them up alone. Mamanya harus membesarkan mereka sendirian. Very sad. Cerita ini sangat sedih. He ran away overseas Dia kabur ke luar negeri and he cannot find job dan dia tidak bisa mencari pekerjaan because his hand was broken. karena tangannya patah, rusak, Yeah, broken his hand. patah. Yeah. So he worked as a washing plates and cups in a restaurant, Jadi dia bekerja sebagai pencuci piring di sebuah restoran. and he met another woman. Terus dia bertemu dengan wanita lain. He didn't come back. Dia tidak kembali lagi. He didn't send money, Dia tidak mengirimkan uang. and the boys grew up. Dan kedua anak ini bertumbuh besar. They didn't have a father. Mereka tidak punya ayah. Then one day he came back. Jadi suatu hari pria ini dia pulang kembali. The wife is Christian. Istrinya adalah seorang Kristen. She took him back, Ia menerima suaminya kembali. and they make love. Menjadi satu kembali. She had another son. Dan dia punya seorang anak lagi, melahirkan anak laki-laki lagi. Then he disappeared again, Lalu pria ini dia menghilang lagi. the second time. Kedua kalinya. When the eldest boy was 30, Ketika anaknya yang paling besar berusia 30 tahun. he had married Dia lalu menikah. outside the family already. He Dia left. udah menikah dan dia sudah keluar dari keluarga itu. Dia terpisah. The second boy was 24, Anak yang kedua berusia 24 tahun. but the youngest was only, Yang paling kecil masih berusia 18 tahun. he came back. Dia balik lagi ke rumah. Pria ini balik lagi ke rumahnya. She took him back. Istrinya juga masih menerimanya. The eldest boy cannot accept. Anak yang pertama tidak bisa menerima. He won't talk to his own father. Dia tidak mau bicara dengan ayahnya sendiri. Anyway, he's married and he's not in the house. Dan karena dia sudah menikah, dia tidak tinggal satu rumah lagi. The second boy, Yang anak yang kedua, he's a good boy. dia anak yang sangat baik. He said, Father, Dia bilang, Papa, please sit down and have a meal.
Papa silahkan duduk, kita makan sama-sama. But the youngest, Tapi anak yang paling kecil tidak bisa menerima. and he became gay. Dan dia akhirnya menjadi seorang gay atau homo. I told you love is the strongest weapon. Yeah. Saya sudah katakan tadi bahwa kasih adalah senjata yang paling But kuat. you all will say, wait, Greg, very, Tapi Anda mungkin akan bilang, oh kasih itu sangat this lemah. woman is very stupid, Bahwa wanita ini sangat bodoh. but she is God-fearing. Tapi dia takut akan Tuhan. Wanita ini takut akan Tuhan. Now he has come back for good. Dan sekarang pria ini sudah kembali pulang ke rumahnya. Dan dia tetap tinggal di situ. He's old. Dia sudah tua. No one wants him. Tidak ada yang menginginkan dia lagi. He cannot work. Dia udah gak bisa kerja. Only his wife can. Hanya istrinya yang masih bisa. And the wife works in church. Dan istrinya ini bekerja di gereja. And you know church pay very little, Dan Anda tahu gereja biasanya membayar sangat kecil. but the eldest boy give her money. Tapi anak yang paling tua memberikan ibunya uang. And the second boy also give her money. Anak yang kedua juga berikan uang ke mamanya. They are okay. Mereka lumayan baik saat ini. But the last one, Tapi yang terakhir, dia masih belum bisa menerima. and they are all Christian. Dan mereka semua Kristen. You see the spirit of Esau. Anda bisa lihat roh dari Esau. You see the spirit working in this family. Anda bisa lihat roh ini bekerja di keluarga ini. The father felt rejected. Ayahnya merasa ditolak. So he reject his own children. Jadi dia juga menolak anak-anaknya sendiri. He reject his own wife Dia menolak istrinya sendiri. because he cannot work. Karena dia tidak bisa bekerja. He's no longer a man. Dia bukan lagi pria yang sesungguhnya. He worked as a dishwasher, Dia bekerja sebagai tukang cuci piring. but the woman took him back. Tetapi wanita ini menerima dia kembali. The eldest boy rejects the father now. Anak yang paling tua masih menolak ayahnya. The second son did not. Anak yang kedua tidak menolak. Guess what? Tapi anak yang paling kecil, Who rejects the father? dia juga menolak ayahnya. Rejects God. Dan dia menolak Tuhan. So why do I say love is the strongest weapon? Lalu kenapa saya katakan bahwa kasih itu adalah senjata yang paling kuat? Do you think they all will come back to the mother one day? Apakah menurut Anda mereka semua akan kembali kepada ibunya? One day they all come back Apakah mereka semua akan bergabung bersama-sama menjadi satu? because we are Christian. Karena kita ini Kristen, We must forgive. kita harus mengampuni. And one day Dan suatu hari, the eldest son will call the father Papa, anak yang paling tua akan memanggil ayahnya Papa. and the youngest son Dan anak yang paling kecil will also call him Papa. yang akan juga manggil ayahnya Papa. Because love Karena kasih, is the strongest weapon we have. karena kasih adalah senjata yang paling dahsyat yang kita miliki. Love and forgiveness. Kasih dan pengampunan. No, amen. Tidak ada amin? Amin. Now you look at what this woman has done in the Bible. Dan Anda lihat bagaimana apa yang dilakukan wanita ini di Alkitab. She put it on the head of Jesus. Dia tuang minyak itu di atas kepala She gave Yesus. all of it, every drop, Ia berikan semua minyak narwastunya, setiap tetes. because Jesus will give us every drop. Karena Tuhan Yesus akan memberikan kepada kita setiap tetes darahnya. So before Jesus give every drop, she gives every drop. Sebelum first. Tuhan Yesus memberikan setiap tetes darahnya, maka wanita memberikan setiap tetes minyak narwastunya. That oil represent her love. Dan minyak itu menjadi simbol kasihnya. She gave every drop to Jesus. Ia memberikan setiap tetes minyak itu kepada Yesus. And what did the man say? Terus Judas. apa yang pria-pria di situ katakan? Yudas. What did Judas say? Apa yang Yudas katakan? Very stupid. Hal yang sangat bodoh. You waste this money. Engkau buang-buang duit. This is 1 year's wages. Ini tuh gaji setahun. And we can use the money for the poor. Dan kamu bisa pakai uang itu untuk orang-orang miskin. What did Jesus say? Apa yang Yesus katakan? Leave her alone. Tinggalkan dia sendiri. What she has done, Apa yang dia sudah perbuat,
will be a memorial to her name. Akan menjadi peringatan akan namanya. The poor you will always have. Orang-orang miskin akan selalu ada padamu. And you can still give to them. Dan kamu masih tetap bisa memberikan kepada mereka. But me, Tapi aku, Jesus is going to die tomorrow. Yesus akan mati keesokan harinya. She did it all for Jesus. Dia lakukan itu semuanya buat Yesus. She didn't care about the rejection of men. Dia tidak memperdulikan penolakan dari pria-pria ini. And when she gave to Jesus, Dan pada saat dia berikan kepada Yesus, she gave her all. Dia berikan semuanya. You know the Esau spirit Anda in tahu? Judas Roh Esau yang ada di dalam Yudas was defeated. sudah dikalahkan. And it was a religious spirit. Dan roh ini adalah roh agamawi. Because he said you can give the money to the poor. Karena dia bilang, uangmu itu bisa engkau berikan kepada orang miskin. Same with the Esau spirit. Sama dengan roh dari Esau. It's a religious spirit. Adalah roh agamawi. And it's a selfish spirit. Dan roh ini sangat egois. Because it says, so why, Karena dia bilang, aduh kenapa? Because you need this oil Karena kamu butuh minyak ini. for your own wedding. Untuk pernikahanmu sendiri. It's used as a dowry Itu digunakan sebagai for her marriage. mas kawin pernikahannya. But she knows Tapi dia tahu that Jesus is the Son of God. bahwa Yesus adalah anak Allah. And that is all she can have to Dan give. itu saja yang dia punya untuk dia berikan kepada Yesus. And she gave every drop. Dan dia berikan setiap tetesnya. Do you know when you bless the head, you bless the head Anda of tahu pada Jesus. saat Anda memberkati kepala dari Yesus, You bless the whole body of Christ. engkau memberkati seluruh tubuh And Kristus. because of what she did, Dan karena apa yang sudah dia lakukan, all of us are blessed. semua kita diberkati. All of us are covered with that love. Setiap kita dibungkus oleh kasihnya. All of us are blessed. Setiap kita diberkati. Because we will know how to love Karena kita tahu bagaimana mengasihi and how to win the spirit of Dan- Esau. dan bagaimana memenangkan pertarungan ini melawan roh Esau. That is destroying family. Roh ini yang merusak keluarga. That is destroying all the world. Dan ini juga roh yang sama yang menghancurkan dunia. When Esau killed Jacob, Waktu Esau ingin membunuh, that is Yakub. what is happening now. itulah yang terjadi pada saat ini. And how does Jacob respond? Dan bagaimana Yakub merespon, I forgive you saya memaafkanmu. in the love of Jesus. Dalam kasih Tuhan Yesus. And like, the first martyr, Dan seperti martir yang pertama, he also said the same thing. dia Stephen, juga katakan hal yang sama, Stefanus. Father, Bapa, forgive them, ampuni mereka. for they know not what they do. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Do you know that we win? Anda tahu bahwa dengan itu kita menang. We win by losing our lives. Kita menang ketika kita menyerahkan hidup kita. We win heaven. Kita memenangkan surga. And maybe that love Dan mungkin kasih itu will change that person. akan mengubah orang ini. Like it changed Paul. Paul was changed Seperti kuasa itu juga mengubah Paulus when he was responsible for killing Stephen. ketika Paulus adalah orang yang sama yang bertanggung jawab terhadap pembunuhan kepada Stefanus. Itu adalah kuasa kasih. You understand now Anda mengerti sekarang how powerful this is? betapa luar biasanya ini? Yes, now you sang Yang barusan ini yang Anda nyanyikan like the oil seperti minyak on Aaron. di atas kepala Harun Then he got a very long beard. dan dia ada janggut yang panjang. The oil dropped down, Minyaknya jatuh ke bawah, go mengalir, down on his beard, jatuh ke Yes. jenggotnya, and then go down on his garment, terus turun ke jubahnya, and then go down to the feet. lalu turun sampai kakinya. That is the love of Jesus. Itu adalah kasih Yesus, The oil of the Holy Spirit. minyak dari Roh Kudus. And you give every drop. Dan jika engkau berikan setiap titik, setiap tetes, Jesus also will give you every drop. Tuhan Yesus juga akan berikan kepadamu setiap tetes darahnya.
Amen. Amin. And now on the cross, Dan sekarang di kayu salib, everyone left Jesus. semua orang meninggalkan Yesus. Even Father God. Bahkan Allah Bapa sendiri. Because Jesus cried out, Father, why have you forsaken me? Karena dia berseru, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? But there's something that never left Jesus. Tapi ada satu hal yang tidak akan pernah meninggalkan Yesus. What is it? Apa itu? Bau. Wangi. The bau of what? Bau wangi dari minyak narwastunya. Dan itu adalah kuasa kasih. Because Jesus said, Karena Yesus berkata, one woman loved me. ada satu wanita yang mengasihiku. And because of what this woman has done, Dan karena apa yang telah diperbuat oleh wanita ini. it's worth dying for the sins of the whole world. Dan ini sungguh membuat Tuhan Yesus mati di kayu salib bagi seluruh isi dunia. So wherever this gospel is preached, Jadi kemanapun Injil ini diberitakan, I must mention this saya harus sebutkan ini as a memorial to this nameless woman sebagai sebuah peringatan terhadap wanita yang tidak punya nama ini. for what she has done. Untuk apa yang telah dia perbuat. She gave her all, Dia berikan semua yang ada miliknya. even before Jesus gave his blood. Bahkan sebelum Tuhan Yesus memberikan darahnya. She has learned love, Dia sudah mempelajari tentang kasih. even before Jesus showed love. Bahkan sebelum Yesus menunjukkan kasihnya. And that's why Jesus says, leave the church alone. Itulah Tuhan Yesus katakan, tinggalkan gerejaku sendiri. They are part of my body. Gerejaku ini adalah bagian dari tubuhku. What that woman has done for the whole church Apa yang wanita ini telah lakukan bagi seluruh gereja must be mentioned harus disebutkan wherever this gospel is preached. kemanapun Injil ini diberitakan. Because the power of love, Karena kuasa kasih, the power of forgiveness, kuasa dari pengampunan it will be the strongest weapon of the cross. akan menjadi senjata yang paling kuat bagi salib Tuhan. Amen. Amin. Do you all see this? Apakah Anda semua bisa melihat hal ini? That is why we are Christians. Itulah kenapa kita menjadi seorang Kristen. We got this power Kita memiliki kuasa ini to forgive, untuk mengampuni which ISIS does not. apa yang ISIS tidak lakukan. Which the Esau spirit hasn't got. Di mana roh Esau tidak bisa And I lakukan. don't want to end this on a bad note. Dan saya tidak ingin mengakhiri ini dengan sebuah catatan yang buruk. I bring you now to scripture. Saya mau bawa Anda sekarang ke sebuah ayat. And we will see the Dan kita akan lihat. reconciliation of Esau and Jacob. Sorry? Esau and Jacob were Esau dan- reconciled. Oke. Esau dan Yakub yang kemudian menjadi satu kembali, berbaikan kembali. Yes. And this is the last lesson Dan ini adalah pelajaran yang for terakhir this morning. untuk pagi ini. I don't know whether you can take it. Saya tidak tahu apakah Anda bisa menerimanya. I think you can. Saya rasa Anda bisa. I want you to see how beautiful now Saya mau Anda tahu betapa indahnya the two brothers came back kedua saudara ini bersatu kembali as one. menjadi satu. They both had love Mereka berdua memiliki kasih for their father. untuk ayahnya. When Isaac died, Ketika Ishak mati, remember? Anda ingat? Yeah? Jacob and Esau. Yakub dan Esau pada saat ayahnya mati, Ishak. They came back to bury the father. Mereka kembali bergabung bersama-sama untuk menguburkan ayahnya. Here is a beautiful picture of a prophetic picture Dan ini adalah sebuah gambaran profetik where Christians and Ishmaelites di mana Kristen dan Ismail will come back together. akan bergabung menjadi satu. It's in the Bible, Ada di Alkitab, in the book of Genesis. dalam kitab So we Kejadian. will see. Dan kita akan lihat. Look at this. Lihat ini. Just now that picture. Yes. The two brothers came back. Kedua saudara ini menjadi satu. We go back earlier. Sorry. How did they come back? Bagaimana mereka bisa kembali bersama? Genesis 33, Kejadian pasal 33 verses 1 to 20. ayat 1 sampai 20. You know what happened? Anda tahu apa yang terjadi? Esau was coming with his men, Esau datang dengan orang-orangnya, hamba-hambanya. right? And this young brother has Dan- never met him.
Jadi adiknya ini Yakub belum bertemu dengan Esau selama bertahun-tahun. And he was fearful. Dan dia merasa sangat takut. He was afraid Esau with his men will kill his whole family. Dia takut kalau Esau dan orang-orangnya dan anak buahnya akan datang dan membunuh dia dan keluarganya. And once you have fear, Dan ketika Anda punya rasa takut, you have no love in your heart. Anda tidak memiliki kasih di dalam hatimu. And what happened? Dan apa yang terjadi? Look at what Jacob did. Lihat apa yang Yakub lakukan. He got 2 wives, right? Dia punya 2 istri ya. He don't like Leah. Dia tidak suka Leah. Why he don't like Leah? Kenapa dia tidak suka Leah? Anyone? Ada yang tahu? Leah is a better wife, you know. Dia tuh sebenarnya istri yang baik, lebih baik. Because Leah is buried with him, Karena Leah lah yang dikuburkan bersama-sama dengan Yakub. not Rachel. Bukan Rachel, bukan Rahel. So can you tell me Jadi Anda bisa why katakan, he don't like Leah? kenapa dia tidak suka Leah? You know why? Anda tahu kenapa? Because her eye was not beautiful. Karena matanya tidak bagus. You understand? Her eye was mildew. Jadi matanya itu jereng ya kalau dibilang. That means you look at her eye, there's no sparkle, Matanya no. tuh kayak nggak ada ininya, ya apa? Yeah. Nggak berkilau lah, jangan matanya agak sedikit So ya. she was not beautiful. Jadi dia tuh nggak cantik. You understand? Anda mengerti? So he said, Leah, you go first. Jadi dia bilang sama Leah, Leah kamu maju duluan. Ketemu Esau And maksudnya. with the children that they had. Dengan semua anak-anak yang dilahirkan Leah suruh jalan duluan. And then the sheep, the Terus cattle. kambing, dombanya. So that maybe the brother look at the sheep. I Terus want this. mungkin saudara-saudaranya Then maybe lihat he said, Leah, I want kambingnya. Leah. You know? Then, Saya- you know, he can bargain. Dan dia bisa menawar ya. You understand? Jacob is not a nice person. Yakub itu bukan orang yang baik sebenarnya. He's your average Christian. Dia seperti kita lah orang Kristen yang rata-rata seperti ini. No love, Tidak ada kasih, only fear cuma takut for himself. untuk dirinya sendiri. So, Leah go. Jadi Leah duluan pergi, And then he comes, Rachel, terus dia lihat Rahel, his beloved one. istri yang paling dikasihi. They already had 1 son. Mereka sudah punya 1 anak. What was his name? Siapa namanya? Joseph. Yusuf. Yusuf. And then he looked at them and he said, Terus dia lihat, Yakub lihat mereka, terus dia bilang, I love you, saya mengasihi kalian, but I love myself more. tapi saya lebih mengasihi diri saya sendiri. Jadi maju juga sana. And then there was a river. Terus ada itu sungai. So if he take all of them, he can still run away. Jadi kalau si Esau berhasil membunuh mereka, Yakub masih bisa kabur. And then at night, what happened? Terus Anda tahu apa yang terjadi pada malam hari? The angel of God wrestled with him. Malaikat Tuhan bergulat dengan dia. Look at this. Lihat ini. Who won? Siapa yang menang? It looks as if the angel was losing, right? Kelihatannya seperti malaikat itu yang kalah ya. But the angel is stronger. The angel Tapi malaikat itu lebih kuat. silat. Disilat. And then Jacob Lalu Yakub, learned something. dia belajar sesuatu. On bended knees, I come. He learned, Ya, dia belajar datang kepada Tuhan dengan berlutut. and his name was changed to Israel. Dan namanya diubah menjadi Israel. He became a new man, Ia menjadi orang yang baru. but he had to walk like this Tapi dia harus berjalan seperti itu for the rest of his life. selama sampai akhir hidupnya. He learned how to worship God. Dia belajar menyembah Tuhan. Cannot stand in front of God. Dia tidak bisa lagi berdiri di hadapan Tuhan. He learned humility. Dia belajar kerendahan hati. And so when the brothers met, Jadi akhirnya ketika kedua saudara ini bertemu, this is not in the Bible, okay? ini tidak ada di Alkitab ya. I think, huh? Saya cuma pikirkan ini. So the big brother, Jadi big brother, saudara yang sulung, then see this young brother, terus dia memandang ke adiknya, ya. then the big brother. Lalu saudara yang sulung, Little brother, what happened to you? Yeah, adik kecil apa yang terjadi padamu? you are younger than me and you are now look older than me. Kamu lebih muda dari saya, tapi kamu terlihat lebih tua dari saya. You understand? Anda mengerti? And then this younger brother say,
Terus akhirnya adiknya bilang begini, all I have. semua yang saya miliki adalah milikmu. Then what did Esau say? Jadi setelah itu apa yang Esau katakan? Esau said, I do not want anything from you. Esau berkata, aku tidak menginginkan apapun darimu. I have more than enough. Saya sudah memiliki lebih dari cukup. Now he said, rugi lah. Terus dia bilang, aduh rugi ya. I sent all the things for Esau, Esau don't want. Nah, saya udah kasih semuanya sama Esau dan Esau tetap gak mau. Right, and then I have now got this. Sekarang kaki saya kayak begini. Yeah, but this is a beautiful picture. Tapi ini adalah sebuah gambaran yang sangat indah. Because we go back just now. The two brothers, look at them. Jadi kedua saudara ini, Look, when they met, waktu mereka bertemu, two become one. dua menjadi satu. For out of the love of their father. Karena mereka dipersatukan karena kasih mereka The kepada father's love ayahnya. brought them together. Kasih dari ayahnya itu membuat mereka menjadi satu And kembali. become one. Dan mereka menjadi satu. But they also must become one in their outlook and attitude. Dan tapi mereka juga harus menjadi satu dalam sikap mereka. So this younger brother thought, my brother is going to kill me. Terus adik ini bilang sama kakak saya akan membunuh saya. But the elder brother has changed. Tetapi saudara yang lebih tua sudah berubah. He said, why do I want to kill you? Terus dia bilang, kenapa saya mau membunuh kamu? I got everything. Saya sudah punya semuanya. And it is true, you know. Dan itu sangat benar. In Israel, Israel has no oil. Di Israel tidak ada minyak. But all the Arab countries have oil. Tapi semua negara-negara Arab punya minyak. So Esau said, why do I want Terus anything Esau from you? bilang, buat apa saya minta barang dari kamu? I got oil. Saya sudah punya minyak. But the beautiful picture you mustn't lose. Dan tapi gambaran yang sangat indah yang Anda tidak boleh kehilangan. When he said, I have more than enough, Waktu dia katakan saya sudah memiliki lebih dari cukup. it is the voice of a Christian talking. Itu adalah suara dari seorang Kristen. Because if I am a Christian, Karena jika saya seorang Kristen, if I was an Ishmaelite but now Christian, kalau saya tadinya adalah seorang Ismail dan sekarang saya menjadi Kristen, I have got your Messiah. saya sudah memperoleh Mesiasmu. Your Jesus I have. Yesusmu sudah saya miliki. And if I have your Jesus, Dan I kalau have everything. Dan kalau saya punya Yesusmu, saya punya semuanya. I have more than enough. Saya sudah memiliki lebih dari cukup. So what do I want from you, little brother? Jadi kenapa saya harus minta lagi dari kamu? And little brother will say, Dan adiknya lulus bilang, Jesus is the Messiah. Yesus adalah Mesias. You understand now? Anda mengerti sekarang? One day, Suatu hari, if we, like Brother Yun, just now you saw, seperti Brother Yun, bringing the gospel back to Israel and to Samaria, dia mau membawa Injil itu masuk ke Israel dan ke to Samaria. Judea and Samaria, Ke Yudea dan Samaria. then we know Lalu baru kita tahu, that means the Ishmaelite will be Christian. itu berarti orang-orang Ismail akan menjadi Kristen. And if the Jew believe Jesus, Dan jika orang Yahudi percaya Yesus, the two will become one kedua pihak ini akan menjadi satu. in the love of God the Father. Di dalam kasih Allah Amen. Bapa. Amin. Did you see this? Anda melihat hal ini? So we must claim this Jadi kita harus, prophetic vision. ini adalah profetik, Yes. visi yang profetik. In other words, we must do evangelism Dengan kata lain, kita harus melakukan penginjilan with all the Ishmaelites outside kepada seluruh Ismail di luar sana. because they are our brothers. Karena mereka adalah saudara kita. You understand? Anda mengerti? Isn't that beautiful? Tidakkah itu hal yang indah? Under the Prince of Peace, Di bawah satu Raja Damai, we will all have the shalom of God. kita semua akan memiliki shalom dari Tuhan. And where there is love, Dan di mana ada kasih, the brothers will no longer kill and fight. saudara bersaudara tidak akan lagi bertengkar dan membunuh. They will forgive. Mereka akan mengampuni. Amen. Amin. Have you understood this lesson? Apakah Anda memahami pelajaran ini? Have you? So, today's sermon Jadi firman Tuhan pagi ini, is that the spirit of Esau yaitu bahwa roh Esau is an unforgiving spirit, adalah roh yang tidak mau mengampuni, is a murderous spirit, adalah roh yang membunuh,
It is a lying and deceiving spirit. Roh ini roh yang menipu dan berbohong. It sees it's your sin, but not its sin. Ia bisa melihat dosamu tapi tidak bisa melihat It dosanya will kill sendiri. you in the name of his own righteousness. Dia bisa membunuhmu atas nama kebenaran yang dia yakini sendiri. And the only way to fight this spirit Dan satu-satunya cara untuk melawan roh ini is to win it by the power of love. adalah untuk memenangkannya dengan di dalam kuasa kasih. Amen. Amin. You got the answer. Anda sudah dapat jawabannya. To live is Christ. Hidup itu adalah untuk Kristus. To die is Mati itu adalah gain. keuntungan. It's a win-win. Itu adalah win-win. Win-win. Sama-sama menang. Understand? Anda mengerti? And we thank the woman. Dan kita berterima kasih kepada wanita ini, Maybe Maria, Maria. yeah, who will give her life as a living sacrifice. Amin. Yang akan Amin. memberikan hidupnya sebagai persembahan yang hidup. So we must share the gospel. Jadi kita harus With memberitakan Injil everyone kepada semua orang. so that we will overcome. Jadi kita bisa melawan roh ini By the blood of the Lamb, dengan darah anak domba, by His word in our testimony, dengan firman-Nya melalui kesaksian kita. and we did not love our lives unto death. Dan kita tidak menyayangkan nyawa atau hidup kita sendiri sampai mati. Amen. Amin. This is the sermon today. Ini adalah khotbah pada hari ini. The most important spirit of this age Roh yang paling penting pada zaman ini is ISIS. adalah ISIS. The Russian curtain has fallen. Tirai dari Rusia ini sudah hancur. The Berlin Wall has took. Tembok Berlin juga sudah roboh. The bamboo curtain of China has took. Dan tirai bambu Cina juga sudah hancur. The gospel can go in now to all these countries. Injil bisa masuk ke negara-negara ini. But there's one country. Tapi ada satu negara. Remember, Anda ingat? it is a city Ini adalah sebuah and kota a pillar. dan sebuah pilar. Or shall I say, the moon. Atau bisa saya katakan seperti bulan dan bintang That has not fallen. yang belum jatuh. This is the last of the giant. Ini adalah raksasa yang terakhir. And we are the ones like David. Dan kita adalah yang menjadi seperti Daud. We are smaller than Goliath, Kita lebih kecil dari Goliat. but we will give the rock of ages. Tapi kita akan memberikan batu karang itu. Amen. Amin. Amen. Huh? Amin. So let us rejoice in our hearts. Jadi mari kita bersuka cita di dalam hati I kita. will ask the worship team to lead. Saya minta, And like I said, I will make an altar call. saya juga akan membuat altar call. Okay? Thank you.